Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya dan saya akan membahas tentang prioritas. Prioritas secara bahasa artinya adalah yang didahulukan dan yang diutamakan daripada yang lain. Di dalam bahasa Arab disebut dengan afdoliyah. Seakar dengan kata fadala, hal yang utama. Jadi prioritas itu adalah hal-hal yang lebih diutamakan dibandingkan yang lain-lain. Ada kata isim tafdil, isim kata benda yang bermakna lebih utama. Ya, seperti mengatakan akbar, itu isim tafdil. Allahu akbar, Allah lebih besar dari yang lain. Allah maha besar. Jadi prioritas ini adalah sesuatu yang kita prioritaskan. Sesuatu yang kita utamakan dibandingkan dengan yang lain-lain. Ketika kita masukkan ke dalam kehidupan keseharian, apa sih yang menjadi prioritas kita? Apa sih yang menjadi sesuatu yang paling kita utamakan? Kalau sesuatu yang paling kita utamakan adalah keinginan kita, basic insting kita, naluri-naluri kebinatangan kita, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Perhatikanlah orang yang menjadikan sebagai ilahnya adalah hawanya. Hawa atau orang Indonesia menyebut sebagai hawa nafsu disebut juga dengan basic instinct. Naluri dasar kebinatangan. Sebut saja syahwatul batni, kecenderungan untuk memenuhi keinginan perut. Kemudian yang kedua, untuk mencari agar perut kita kenyang, kita harus menggunakan lisan kita, syahwatul kalam. Kita harus ngobrol. Kemudian setelah kenyang, biasanya apa? Kita pengen tidur, pengen istirahat. Syahwatun naum, kecenderungan untuk memenuhi keinginan mata, tidur. Yang keempat adalah syahwatul farji, keinginan untuk memenuhi libido kita, keinginan berpasangan hidup. Nah, ini adalah 4 naluri dasar kebinatangan. Kalau kita terlalu mengedepankan naluri dasar kebinatangan ini, nggak ada bedanya kita dengan binatang. Coba bayangkan binatang, kambing misalkan, bangun tidur, dia gunakan syahwatul kalamnya, mengembik, ayam berkokok, anjing menggonggong, menggunakan syahwatul kalamnya. Kemudian dia mencari makanan kemana-mana. Kalau ini yang tidak diternak ya, dia mencari kemana-mana, kenyang, dia kemudian pulang untuk tidur. Sebelum tidur, dia melakukan kawin dulu dengan pasangannya, dengan betinanya. Lalu kemudian bangun lagi, cari makan lagi, menggunakan syahwatul kalam lagi, mengembek, berkokok, mengaum kalau singa dan segala macamnya. Lalu kemudian pulang, kawin lagi, terus siklus kehidupannya seperti itu. Kalau itu yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bangun tidur, cari makan, ngobrol, judulnya aja predikat sebagai misal salesman, dia menggunakan kata-katanya, kalimat-kalimatnya untuk menawarkan produknya, padahal dia sedang menggunakan syahwatul kalam. Marketing pun sama, untuk cari makan dia menggunakan syahwatul kalam. Kemudian dia pulang kenyang, ya, setelah kenyang cari makan, kemudian kawin. Kalau siklus kehidupannya seperti itu ya gak beda dengan binatang. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Bukankah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah?
Sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi, telah menjadikan di muka bumi khalifah, seorang pemimpin. Kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, apa prioritas kita? Apakah makan dan minum yang menjadi prioritas kita? Apakah hanya mengandalkan kekayaan untuk mencari kekayaan yang menjadi prioritas kita? Apakah yang lain-lain juga yang menjadi prioritas kita? Padahal Allah tadi sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan sebagai ilahnya, sebagai tuhannya, hawanya, hawa nafsunya. Maksudnya apa? Kata ilah itu artinya adalah sesuatu yang dicinta, sesuatu yang didamba, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang disegala-galakan, sesuatu yang menjadi prioritas. La ilaha, tidak ada yang menjadi prioritas, tidak ada yang menjadi segala, yang tidak ada menjadi sesuatu yang didamba, yang dicinta, yang diharapkan, yang dimaksud, yang dituju, yang dijadikan prioritas, illallah, kecuali Allah. So, dengan demikian, sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi, apa yang kita prioritaskan adalah untuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menjadi khalifah di muka bumi ini tentu dia harus mencari ridha Allah. Ulama-ulama sufi dalam munajatnya mengatakan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, hanya engkau yang aku maksud dan ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Datangkan kepadaku mahabbatak, rasa mencintai engkau, wa ma'rifatak, dan mengenal engkau. Rasa mencintai dan mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak akan muncul kalau tak ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaknya menjadi prioritas kita dalam hidup. Kita menjadi penanggung jawab dalam sebuah organisasi, entah seorang pemimpin, entah seorang manajer. Kalau prioritas kita adalah dalam rangka mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan bagaimana mewujudkan rasa cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Artinya apa? Artinya prioritas kita adalah mewujudkan kemanfaatan kehadiran kita di muka bumi supaya kita mampu bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka kalau kita hidup dalam sebuah organisasi tak ada manfaat kita buat orang lain, maka rugilah kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, susunlah prioritas kita. Tetapi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. So, bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan satu hal kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Termaktub dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengampuni
dosa-dosa kamu, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So, bagaimana caranya? Ya, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Rasulullah tanpa syarat, tanpa kecuali. Ustadz, Rasul sudah wafat. Bagaimana cara mencintai Rasul? Bagaimana cara mengikuti Rasul? Ya, Rasul sudah wafat jasadnya, tapi rohnya, semangatnya, ruhnya masih bersama-sama dengan kita, insya Allah. Perbuatannya, ucapannya, ikrarnya, itu ada dalam hadis. Maka kita baca kitab-kitab hadis, pelajari kitab-kitab hadis. Tak mampu kita membaca kitab hadis, kita bertanya kepada kader-kader Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya. Sahabat pun sudah wafat. Rasulullah tidak berhenti mengkader. Kalau beliau mengkader sahabat, pasti sahabat mengkader tabi'in. Tabi'in mengkader tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengkader generasi salafus soleh. Terus sampai kepada ulama-ulama zaman sekarang. Jadi mengikuti Rasulullah Muhammad SAW adalah juga dengan mengikuti kader-kader Rasulullah Muhammad SAW. Karena para kader-kader Nabi Muhammad SAW itu adalah pewaris para nabi. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para alim itu adalah pewaris para nabi. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti para ulama sebagai wujud kita ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga memunculkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian kita paham apa yang menjadi prioritas hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.